Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi dalam sesi video pembelajaran kali ini terkait mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada pertemuan kali ini, yaitu video kali ini, kita akan membahas materi tentang kas, ya, tentang kas. Nah, sedikit banyak pasti kalian semua sudah memahami apa itu kas, ya. Tapi kita akan bahas lagi secara detail, lumayan detail pada video kali ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa pengertian dari kas adalah alat pertukaran, ya, alat pertukaran yang dimiliki oleh perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Jadi ada dua karakteristik penting yang bisa menjadi sifat pokok dari kas, yaitu pertama, kas tersebut adalah dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi dia adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Karakter kedua, dia harus siap digunakan kapanpun diinginkan oleh pemiliknya. Jadi kas dikatakan kas kalau dia bisa digunakan kapanpun dibutuhkan atau diinginkan. Apabila dia tidak bisa digunakan pada saat dibutuhkan, maka tidak bisa kita kategorikan dia sebagai kas, ya. Nah, dalam laporan posisi keuangan atau neraca, bagian aset itu adalah cara menyusunnya adalah makin liquid, makin lancar aset tersebut, berarti kita taruh makin di atas. Makanya aset lancar itu taruhnya di atas, baru setelahnya aset tetap. Nah, di antara aset lancar itu, yang paling lancar adalah kas, paling liquid adalah kas. Ya karena justru kas itu sudah liquid. Ya. Yang dimaksud lancar adalah yang paling mendekati menjadi tunai. Ya, yang paling mendekati bentuknya supaya jadi tunai. Lah, kas kan memang sudah tunai. Maka dia adalah aset lancar yang paling lancar. Nah, yang bisa dimasukkan sebagai kas itu banyak. Contohnya uang kertas, ya, uang dalam bentuk uang kertas, uang logam, ya. Bisa juga cek, ya. Jadi kalau misalkan kita mau bayar sesuatu pakai cek, itu juga dianggap kas karena itu dianggap kontan. Bisa juga bentuk simpanan atau tabungan dalam bentuk giro atau biliet, tapi dengan catatan ya bisa diambil kapanpun, gitu ya. Kapanpun dibutuhkan atau diinginkan bisa diambil. Nah, contoh yang mirip dengan kas tapi bukan kas, contohnya giro mundur, semacam dokumen yang bisa dipakai untuk menarik uang di bank, tapi ada batas waktunya. Harus menunggu tanggal jatuh temponya baru bisa dicairkan. Nah, misalkan jatuh temponya tanggal 30 Januari. Pada tanggal 15 Januari kita lagi butuh duit dan kita pengen mencairkan giro mundur ini tapi belum bisa. Pihak bank tidak akan mau mencairkannya hingga tanggal 30 nanti pas jatuh tempo. Maka dalam hal ini salah satu karakter kas yang paling penting yaitu bisa digunakan kapanpun diinginkan atau dibutuhkan itu tidak terpenuhi. Berarti giro mundur ini tidak termasuk kas. Ya, tidak bisa kita kategorikan sebagai kas. Contoh lain misalkan deposito. Jadi bentuk tabungan dalam bentuk deposito di bank yang biasanya deposito itu ada waktunya, misalkan setahun atau deposito 2 tahun. Yang deposito tersebut tidak bisa ditarik kecuali setelah selesai masa depositonya 1 tahun kemudian. Maka walaupun deposito ini uang kita taruh di bank,
Tapi kita tidak bisa katakan dia termasuk kas. Karena apa? Kita tidak bisa mengambil atau menarik dia kapanpun kita mau atau kita butuh. Jadi kas itu intinya adalah dia adalah aset atau uang yang memang dimiliki oleh kita sendiri, perusahaan, dan dia harus siap kapanpun kita gunakan, ya, atau kita butuhkan, dia siap. Maka itu baru kategori kas. Oke lah, kemudian poin berikutnya adalah secara alami bahwa perusahaan dengan berbagai macam alasan itu lebih suka menyimpan uangnya, uang kasnya itu tentu saja di bank. Ya. Sebagaimana kalian juga, kita secara pribadi, kemungkinan kalau ditanya, kalau punya uang, itu di mana naruhnya, nyimpannya, ya di bank. Berbagai macam alasan yang melatarinya, ya misalkan kalau kita tanyakan, kalian nyimpan uang di bank, itu alasannya apa? Macam-macam. Mungkin di antara kalian ada yang menjawabnya, ya supaya aman, Pak. Supaya aman. Oke, bisa. Itu alasan yang bisa kita terima, supaya aman. Mungkin ada lagi yang lain, supaya dapat untung, Pak. Dari mana Pak untungnya? Dari itunya, Pak, dari bunganya. Maka alasan satunya lagi itu mengharapkan laba dari bank. Ya, walaupun secara hukum syar'i, hukum syariat, ya saya tetap terangkan bahwa riba atau bunga bank itu haram. Ya. Riba atau bunga bank itu haram. Nah, berapa banyak orang yang menyimpan uangnya di bank, baik pribadi maupun perusahaan, alasannya ini, karena mengharapkan laba. Cuma naruh uang, pokoknya tiap bulan dapat laba. Walaupun sebenarnya sih aslinya, selain laba atau bunga itu, kita bakal kena biaya administrasi juga. Gitu. Kadang-kadang, kalau saldo kas kita tidak mencapai sekian juta, lebih besar biaya administrasinya daripada bunga banknya. Gitu ya. Jadi lebih rugi malah. Terus bisa saja ada yang menganggap atau alasan dia nyimpan di bank, mungkin ya dia mengharapkan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang bisa dia dapatkan dari bank tersebut kalau dia nyimpan di sana. Misalkan bisa dipakai buat transfer gitu ya. Bisa dipakai buat belanja online dan sebagainya. Ya, terserah apapun alasannya, maka secara umum alasan-alasan seseorang secara pribadi kenapa dia menyimpan uang di bank itu alasannya, maka itu juga bisa berlaku untuk perusahaan. Ya. Perusahaan tentu ya asumsinya memiliki cukup uang kas atau sekian banyak uang kas. Nah, kalau perusahaan menyimpan uang kas tersebut di kantor, ya, di berangkasnya di perusahaan tersebut, mungkin kurang aman, tidak aman, karena kas ini paling rawan pencurian, ya, bisa dirampok atau dicuri oleh karyawan atau oleh manajernya sendiri, atau bahkan takutnya rusak atau kebakaran dan sebagainya. Jadi alasan keamanan. Bisa juga alasan yang lain. Dari sisi manajemen keuangan, kalau uang kas terlalu banyak disimpan, nganggur, nanti tidak efektif dalam manajemen kas. Ya. Jadi kurang menguntungkan. Maka supaya kas ini muter, maka lebih baik kita taruh di bank. Harapannya ya cari laba dari bunga bank yang haram tadi sebenarnya, yang riba tadi. Macam-macam ya alasannya. Nah, tapi muncul permasalahan. Misalkan perusahaan itu menyimpan semua uangnya di bank. Ya, semua uangnya disimpan di bank. Terus misalkan perusahaan hendak membeli barang-barang tertentu yang sifatnya harus dibayar cash, itu bagaimana? Maka dalam hal ini biasanya perusahaan itu membayarnya dengan uang yang di bank itu, tapi tak perlu ke bank. Caranya pakai apa? Pakai cek. Jadi misalkan perusahaan membeli persediaan barang dagang dia, harganya 10 juta, maka dia bayarnya tidak usah pakai uang tunai, cukup pakai cek, dia catat, dia betul dicek itu, maka 10 juta gitu. Maka itu dianggap,
uang kas. Nanti ya yang nerima cek silakan cairkan sendiri di banknya, gitu, yang tempat perusahaan menyimpan uangnya. Oke, jadi gitu cara bayarnya. Atau mungkin dengan metode sekarang yang lebih futuristik ya, yang lebih sesuai dengan zaman sekarang, mungkin via transfer. Jadi bank membeli barang, ya cukup transfer. Cukup transfer. Kalau tidak dalam bentuk cek, ya transfer. Permasalahannya adalah muncul kemudian, apakah semua belanja perusahaan itu bisa dibayar dengan cara cek atau dengan cara transfer? Ya tidak semua. Misalkan belanja-belanja atau membeli-membeli atau biaya-biaya tertentu yang sifatnya kecil, yang sangat tidak praktis dan tidak efektif kalau pakai cek atau pakai transfer. Ya, misalkan beberapa kendaraan perusahaan, kendaraan dinasnya perusahaan misalkan beli bahan bakar. Ya, di SPBU kan tidak bisa pakai cek gitu. Ya, tidak pakai cek. Nggak mungkin di SPBU bayarnya pakai cek gitu. Kalau itu Pak pakai gesek, pakai kartu debit, ya nggak mungkin juga. Masa truk-truknya yang 10, terus bayarnya pakai debit, berarti kartu debit perusahaan dikasih ke sopirnya. Tolong nanti gesek pakai ini ya, nggak mungkin. Tidak mungkin percaya gitu. Nanti habis dipakai buat belanja yang lain. Jadi itu tetap butuh uang kas. Ya. Misalkan lagi habis kertas, maka butuh cepat beli kertas di toko sebelah atau di fotokopi di seberang kantor, itu kan tidak mungkin pakai cek atau transfer. Jadi tetap butuh pakai uang kas. Nah, belanja-belanja yang sifatnya kecil seperti ini tetap dibutuhkan uang kas. Berarti asumsinya begini, simpulannya, perusahaan memang menyimpan uangnya di bank, tapi tidak semuanya. Pasti ada perusahaan memegang, ya, tetap memegang uang kas sejumlah sekian untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini tadi. Nah, karena itu, uang kas yang disimpan atau dipegang perusahaan dengan jumlah yang kecil ini, menurut perusahaannya ya, uang kas yang seperti ini, inilah namanya kas kecil. Ya. Inilah yang namanya kas kecil. Jadi kas kecil, bahasa Inggrisnya petty cash, ya, petty cash, itu adalah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya memang relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar menggunakan cek atau giro atau mungkin transfer. Jadi memang kas kecil ini adalah uang yang memang sengaja disimpan atau dipegang oleh perusahaan untuk bayar biaya-biaya atau pengeluaran yang memang yang seperti barusan saya terangkan. Berarti kalian sudah tahu bahwa berarti kas di akuntansi perusahaan kemungkinan minimal ada dua. Kas tok, ya, kas tok itu maksudnya kas besar, biasanya kas utama. Kadang-kadang kas ini itu sudah disingkat. Biasanya kas ini yang lebih lengkapnya adalah kas di bank. Kas di bank. Kas di bank ini kadang-kadang disingkat juga menjadi kas atau bahkan singkat menjadi bank. Kemudian ada kas satu lagi, berarti rekening berikutnya adalah kas kecil. Maka akan ada dua kas, ya, kas kecil, petty cash. Nah, pada video kali ini kita akan bahas kas kecil ini. Bagaimana metode pencatatan akuntansinya, ya. Nah, kas kecil ini dikelola oleh kasirnya, ya, petugas khusus yang bertanggung jawab untuk bayar-bayar belanja yang nilainya kecil dan rutin kayak ginilah. Terus bagaimana cara akuntansinya? Ada dua cara, ada dua metode untuk mencatat kas kecil ini. Pertama, namanya metode Impress. Ya, Impress di sini bukan kayak SD Impress ya. Itu Impress, apa ya Impress ya? Saya lupa, instruksi presiden atau apa ya, lupa. Ini Impress bahasa Inggris, impressed. Impress artinya tetap. Jadi metode Impress itu metode tetap. Maksudnya apa? Lihat ini.
yaitu adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil tersebut selalu tetap dari waktu ke waktu. Jadi saldo kas kecil itu di buku besar itu jumlahnya tetap. Ya, tidak pernah berubah. Misalkan dari awal kas kecilnya ditetapkan 10 juta. Banyak ya. 5 juta lah misalkan, 5 juta. Dari awal ngisi 5 juta, di buku besarnya udah 5 juta itulah. Januari, Februari, Maret. 5 juta toh, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, jadi cuma saldonya satu baris 5 juta. Sudah. Ya. Jadi sejak pengisian kas kecil, itu akan selalu sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh perusahaan dari awal, kecuali kalau perusahaannya pengen ubah, ya. Ternyata 5 juta terlalu besar, udahlah kita kurangin jadi 4 juta aja, ya sudah, jadi 4 juta dikurangin, tapi sudah segitu, ya. Nah, bagaimana teknisnya? Maka metode impres ini, kas kecil itu tidak ada jurnal. Jadi setiap terjadi transaksi, misalkan beli kertas, bayar listrik, bayar air, beli lem, beli tinta, dan sebagainya, rekening kas kecil di buku besarnya itu tidak pernah disentuh. Rekeningnya maksudnya. Saldonya di buku besar. Secara akuntansi tidak pernah di jurnal kas kecilnya berkurang. Padahal kan dipakai duitnya kas kecil itu untuk bayar itu. Tapi kas kecilnya di jurnal tidak pernah dipakai. Maksudnya tidak pernah menjurnal pakai rekening kas kecil. Di kredit berkurang sekian gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka metode impres ini, bukti-bukti transaksinya itu dikumpulkan saja dulu, kemudian seketika jumlah uangnya sudah mulai tipis dan butuh diisi kembali, baru bukti-bukti transaksi tersebut di jurnal. Dan di jurnalnya isi lagi dianggap untuk bayar biaya tersebut, dan dipakainya pakai kas yang di bank. Oke, mungkin kalian kurang ngerti dengan penjelasan seperti ini. Nanti kita akan coba prakteknya, contohnya biar lebih jelas. Ini kita terangkan dulu ya. Kemudian metode yang satu lagi yaitu metode fluktuasi. Ya, fluctuative method. Metode fluktuasi. Ya, dari namanya aja kalian sudah tahu mungkin fluktuasi. Fluktuasi kan artinya berubah-ubah. Lawan dari impres. Metode fluktuasi lawan dari metode impres. Yaitu apa? Jumlah saldo kas kecil di buku besar itu selalu berubah. Jadi setiap ada pengurangan, penambahan, penambahan, itu tetap di jurnal pakai rekening kas kecil di debit, atau di kredit, maaf. Sehingga kas kecilnya berkurang. Nanti pas diisi tambah lagi. Sehingga saldonya berubah-berubah. Ya. Jadi setiap ada transaksi langsung catat. Jadi itu bedanya ya. Nah, langsung saja kita coba contoh soal biar kalian ngerti ya. Misalkan nih, pada awal bulan Februari 2012, manajer keuangannya PT Mitra Lestari itu sepakat membentuk dana kas kecil untuk bayar biaya-biaya tunai yang jumlahnya tidak besar. Dan sifatnya memang sering terjadi biaya tersebut, rutin memang, bakalan dibayar juga. Jadi, ya buatlah dana kas kecil, dan ditetapkan bahwa dana kas kecilnya cukup 1.500.000. Ya, 1.500.000, dan setiap setengah bulan sekali, itu diisi lagi. Misalkan tanggal 1 dan tanggal 16 tiap bulan. Oke, berarti nih tanggal 1 Februari diisi 1.500.000. Ya, kita langsung saja contoh. Oke, 1.500.000. Mending saya bikin buku besarnya ya. Bentar dulu. Nah, anggaplah kas di bank ada, anggaplah, ini contoh, misalkan 500 juta, misal ya, dan kas kecil sudah ditetapkan 1.500.000. Tapi nanti. Jadi jurnalnya kita buat seperti ini dulu. Kita contohkan metode impres. Oke. Pertama tanggal 1, ketika membentuk
kas kecil tersebut untuk metode impress, gini caranya. Tanggal 1 pembentukan kas kecil, maka jurnalnya adalah kas kecil. Nih. Kas kecil di debit, maknanya kas kecil itu bertambah. Ya. 1.500.000. Dan di kreditnya kas. Kas yang dimaksud ini adalah kas di bank. Ya. Kas yang dimaksud di sini maksudnya kasnya di bank. Kas di bank di kredit maknanya berkurang. Berarti bagaimana? Jadi ceritanya gini. Perusahaan ambil atau tarik uang dari bank 1.500.000 sehingga uang kas kita di bank itu berkurang 1.500.000. Makanya kas di bank ini kas besar nih 1.500.000 di kredit karena berkurang. Dan yang 1.500.000 yang barusan kita tarik dari bank itu kita taruh di brankas kasir kas kecil. Sehingga kas kecilnya muncul 1.500.000. Jadi cuma mindahin tempat. Ya, uang kita yang di bank kita pindahin 1.500.000 ke brankas kita sendiri, ke kantong kita sendiri. Buat bayar-bayar nanti gitu loh. Itu maksudnya. Makanya kas kecil memang bertambah 1.500.000 dan ini diambil dari kas yang di bank 1.500.000 sehingga kas di bank berkurang. Nah, kalau ini kita posting ke buku besar seolah-olah seperti ini. Nah, ini kas kecil bertambah 1.500.000 di debit 1.500.000. Dan kas di bank, ini kas di bank ya, saya anggap seperti itu. Kalau saya mau bikin kas bisa juga, tapi supaya kalian ngerti maksudnya kasnya kas di bank. Kas di bank berkurang 1.500.000 di kredit. Ya sudah, 1.500.000. Sehingga kalau kita buat saldonya seperti ini, misalkan saya buat saldo, ini saldo akhir ya. Saldonya adalah sama dengan sum ini dikurang sum sebelah debit. Nah, ini saldonya nih. Berarti kas di bank sekarang tinggal 458.500 karena berkurang 1.500.000. Sedangkan kas kecil nih sama ya. Sum sebelah debit semua dikurang sum sini kredit. Oke, 1.500.000. Ya, oke. Berarti saldo kas di bank jadi 498,5, sedangkan di kas kecil tiba-tiba muncul 1.500.000. Oke. Itu transaksi tanggal 1. Kemudian baru transaksi berikutnya. Pada tanggal 4 misalkan. Pada tanggal 4 perusahaan membeli materai dan perangko sebesar 225.000. Nah, metode impress. Kita baru bicara metode impress. Metode impress apabila ada pengeluaran-pengeluaran atau biaya seperti ini yang dilakukan dalam metode impress adalah tidak langsung menjurnalnya. Makanya jurnalnya pada tanggal 4 ini no entry. Tidak ada jurnal. Kosong. Jadi apa yang dilakukan? Bukti pembeliannya, ya notanya atau apa kayak gitu ya, disimpan dulu oleh yang belanja, nanti diserahkan kepada pengelola kas kecilnya. Oleh pengelola kas kecil itu ya ditaruh di brankas sama uang kas kecilnya tadi, yang sisanya. Jadi tidak usah dijurnal dulu. Jadi disimpan aja dulu dan tidak perlu dicatat. Sehingga aslinya sebenarnya uangnya sudah berkurang 225.000. Jadi sebenarnya dalam kenyataan fisik kas kecilnya itu tidak 1.500.000 lagi, tapi tinggal 1.500.000 dikurangi 225 ini. Berarti 1.275 dah. 1.275.000 aslinya. Ya.
Tapi di buku besar kas kecil ternyata tetap aja 1.500.000. Kenapa? Tidak ada jurnal, sehingga tidak ada pengurangan kas kecil secara catatan, dan di saldonya di buku besar ya masih aja 1.500.000. Padahal uangnya sudah tidak 1.500.000 lagi. Inilah maksudnya metode impres. Jadi saldo kas kecilnya tidak berubah, tetap aja impres saja gitu, seperti ini. Ya. Kemudian misalkan nih sama, tanggal 10-nya bayar beban perbaikan kendaraan, servis 600.000, pakai uang kas kecil, tidak di jurnal, ya. Jadi metode impres tidak jurnal. Tanggal 10 kosong jurnalnya, tidak ada penjurnalan. Tapi bukti perbaikannya, notanya disimpan, ya, dengan pengelola kas kecilnya. Gitu ya. Kemudian pada tanggal 12 lagi, ya, beli lagi, misalkan beli bensin, solar, minyak, gitu ya, BBM lah, 275, ya tidak usah di jurnal, metode impres. Sehingga kalau tidak ada jurnal, ya itu, kas kecilnya masih aja segini. Seolah-olah seperti itu ya. Padahal uangnya sudah banyak berkurang nih, udah kurang dari 1.000.000 nih, bayangkan nih. 225, 600, 825, tambah 200 sudah 1.025, tambah 75, 1.100.000. Berarti sebenarnya uangnya tinggal 400 nih. Tapi di buku besarnya kok masih lengkap 1.500.000. Nah, itu metode impres. Ya terserah, kan itu caranya. Ya, jadi tanggal 12 bayar BBM itu juga tidak usah di jurnal. Nah, tadi sudah disebut di soalnya, setiap tanggal 16 baru diisi lagi. Jadi uang kas kecil ini aslinya tinggal 400.000, kan udah tipis, maka tinggal diisi lagi. Dan diisinya supaya jadi 1.500.000 lagi, itu diisi 1.100.000. Jadi yang 1.100.000 yang tadi, 225, 600, dan 275 kita isi lagi. Nah, kalau kita isi lagi baru kita jurnal. Ya, baru kita jurnal. Jurnalnya seperti ini. Sebenarnya jurnalnya bukan seperti ini. Ya, bukan jurnalnya macam-macam jurnal. Bukan seperti itu. Jurnalnya seharusnya gini nih. Oke, saya buat nih. Misalkan jurnalnya seharusnya seperti ini. Itu cuma untuk mempersingkat saja oleh penulis buku ini. Aslinya jurnalnya gini. Tadi apa tuh? Materai dan perangko. Mungkin perlengkapan mungkin gitu ya. Perlengkapan bertambah, kan beli materai perangko kan perlengkapan. Perlengkapan 225.000 ya. Kemudian bahan perbaikan kendaraan, biaya beban servis misalkan, beban servis kendaraan. Beban servis kendaraan besar ini begitu. Beban servis kendaraan 600.000. Beban BBM misalkan, beban BBM 275. Nah, ini kan 275.000. Nah, ini nih 1.100.000 lah ini. Nah, itu kan 1.100.000. Nah, di kreditnya itu bukan kas kecil. Ya, bukan kas kecil, tapi kas di bank atau kas. Jadi maksudnya gini. Yang kemarin dibayar itu kan pakai kas kecil. Yang kemarin dibayar itu pakai kas kecil. Tapi ketika ngisinya kan pakai uang yang kita ambil lagi dari bank. Jadi uang kas kecilnya tinggal 400.000, itu mau kita isi lagi 1.100.000, 1.100.000-nya kan kita ambil dari bank. Jadi petugasnya tarik lagi uang di bank 1.100.000, sehingga uang di bank, kas kita di bank berkurang, di kredit 1.100.000 benar untuk bayar ini. Jadi yang kemarin kita bayar beli-beli dan bayar itu tetap kita jurnal nantinya. Cuman bukan pada waktu kejadian, tapi pada waktu pengisian kembali. Maka karena tidak ada jurnal yang menyinggung kas kecil sedikit pun, maka tidak ada posting ke buku besar kas kecil ini. Ya, yang adanya gini malah. Ini kita posting ke beban masing-masing. Oke, seperti biasa ya, tidak usah saya contohkan.
Nah, ini kas dikredit 1.100.000, kita posting. Ya, yang ini sama seperti ini, cuma ini dia macam-macam beban. Seharusnya jangan kayak gini ya, kita harus bikin secara detail. Pada kas 1.100.000, maka ini 1.100.000. Kan kita posting ke sini. Nah, sehingga berkurang lagi saldo kas di bank. Nah, kas kecilnya tetap balik lagi 1.500.000, benar kan? Jadi benar kan? Jadi kas kecilnya tidak berubah-berubah karena nanti bakalan diisi terus senilai 1.500.000. Gitu. Jadi ya kayak gitu metode impress. Lakukan untuk seterusnya. Jadi misalkan nih tanggal 17 lagi, bayar beban perbaikan gedung kantor 850.000. Udah, pegang dulu buktinya. Ya, tidak usah dicatat dulu gitu. Nah, kosong. Buktinya disimpan. Membeli perlengkapan kantor lagi 450. Nanti tanggal 25. Nah, 25, tanggal 26, 27 terus sampai tanggal 30 Februari ya. Sampai tanggal 28. Pada tanggal besoknya tanggal 1 kan diisi lagi. Nah, baru dicatat yang kemarin dari tanggal lewat 16. 850 tambah 450. Ya. Catat lagi, jurnal lagi. Ya, kalau di buku ini ya tadi kayak tadi macam-macam beban gitu ya. Aslinya jangan seperti itulah. Saya buat contoh jurnalnya seperti ini berarti. Betul, bayar beban perbaikan gedung kantor. Beban perbaikan gedung kantor. Misalkan gitu ya. Nah. Berapa tadi? 850. 850.000. Kemudian beli perlengkapan kantor. Ya udah, perlengkapan 450. Kan ngisi lagi berarti ya pada kas. Ini sama dengan ini plus ini. 1.300.000. Maka sama seperti tadi, ya udah kita posting ini beban perbaikan gedung kantor ke rekeningnya, buku besarnya perlengkapan ke buku besarnya, kas ke kas di banknya ya kas 1.300.000 lagi, 1.300.000. Nah, dari sini kita tahu kas di bank berkurang terus sesuai dengan pengambilan untuk ngisi kas kecil. Kas kecilnya tetap aja 1.500.000, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal aslinya terjadi, cuman ya tidak dicatat, ya tidak dicatat. Pokoknya diisi lagi supaya genap 1.500.000 lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi simpelnya metode impress adalah setiap terjadi transaksi pengeluaran tidak dicatat pada saat terjadinya, tapi nanti dicatatnya pada saat pengisian kembali. Dan yang dikredit adalah kas besarnya, kas di banknya. Karena memang kas di bank yang ditarik untuk ngisi lagi. Sedangkan kas kecilnya segitu-gitu aja. Oke ya, itu saya rasa untuk metode kas kecil impress. Sekarang kita lihat metode yang berikutnya. Apa bedanya? Metode fluktuatif atau fluktuasi, kita lihat dengan soal yang sama. Bagaimana caranya? Kita lihat. Seperti ini saja. Nah. Oke, kita susun dulu. Oke, metode fluktuasi. Berkebalikan dengan metode impress, metode fluktuasi ini setiap ada transaksi, mau dia menambah atau mengurangi kas kecil, itu tetap dicatat sebagaimana biasa pada saat terjadinya. Jadi ini dicatat sebagaimana terjadinya, yang mungkin seperti itulah akuntansi yang selama ini kalian kenal. Ya, kalau ada transaksi ya catat. Kita contohkan nih. Pada tanggal 1, ya udah kas kecil
diisi 1.500.000 dan diambil dari kas besar di bank. Ya sudah, kita catat kas kecil pada kas gitu ya. Langsung kita buat buku besarnya, kita contohkan gini nih. Ini saya copy dulu. Nah, oke. Nah, jadi kas kecil bertambah, kas di bank berkurang. Kita posting, maaf. Kas kecil bertambah 1.500.000, kas di bank berkurang 1.500.000, tinggal 498.500.000. Misalkan gitu ya tanggal satunya. Kemudian pada tanggal 4 ya beli meterai perangko tadi. Kita lihat beli meterai beban perangko 225. Nah, pada metode fluktuasi berbeda dengan metode impres tadi yang tadi di jurnal. Kalau metode fluktuasi di jurnal seperti biasa dan langsung dibebankan ke kas kecil. Jadi misalkan nih beban meterai dan perangko pada kas kecil. Jadi langsung ke kas kecil 225. Kalau kita posting beban meterai dan perangko, kita posting ke rekening buku besarnya beban meterai dan perangko. Kas kecil ya kita posting ke buku besar kas kecil. Jadi kas kecil berkurang 225. Nah, jadi kas kecil di kredit 225. Nah, kas kecil yang tadi 1.500.000, sekarang saldonya tinggal 1.275.000 di buku besarnya. Berubah kan? Nah, karena itulah metode ini disebut metode fluktuasi. Karena kas kecilnya berubah-berubah. Tadi 1.400.000, sekarang tinggal 1.275. Dan berubahnya karena setiap kali ada pengeluaran di jurnal, maka ya pasti berubah. Contoh lagi, bayar beban perbaikan kendaraan 600. Oke. Jurnalnya beban perbaikan kendaraan pada kas kecil. Jadi memang diambil dari kas kecil, ya kas kecilnya dikurangin pakai jurnal. Kita posting 600 lagi, kas kecilnya di kredit. Berarti, nah berkurang lagi, tinggal 675. Tadi kan 1.200.000-an. Jadi berubah dia kas kecilnya di buku besarnya. Lagi, beli bensin, solar, minyak. Beban bahan bakar 275. Ya, pada kas kecil 275. Posting lagi, misalkan. Posting lagi 275. 275.000. Tuh, tinggal 400.000. Kas kecilnya berubah lagi. Nah, itulah dia fluktuasi. Itulah dia fluktuatif. Tanggal 16-nya, ini tanggal 12. Oke, ini langsung 17, tapi kita udah tahu di soal tanggal 16 isi lagi. Nah, kita isi lagi, jurnalnya sama seperti tadi. Ya. Jurnalnya, bedanya jurnalnya seperti ini. Ini saya copy dulu. Jurnalnya berbeda daripada metode impres. Kenapa? Karena beban-beban ini sudah kita catat langsung pada saat terjadinya. Jadi setiap terjadinya kan kita udah langsung catat beban-bebannya, beban meterai dan perangko, beban perbaikan kendaraan, beban bahan bakar dan sebagainya. Maka kita tidak lagi mencatat beban-beban ini, tapi kita mengisi yang 1.100.000-nya. Maka jurnalnya adalah berarti kas kecilnya kita tambah lagi. Kita taruh di debit 1.100.000 pada kas di bank. Jadi tarik lagi kas di bank 1.100.000, kita isi lagi kas kecil. Maka jurnalnya ini nih, kas kecil pada kas 1.100.000. Ini salah ini ya. Saya bikin sendiri lah. Berarti ini. Ininya kita bikin ini. Kas kecil. 1.100.000. Nah, itu. Jadi ini jurnalnya. Kas kecil pada kas 1.100.000. Jadi kas kecil ditambah lagi 1.100.000. Kas di bank ya berkurang 1.100.000. Nah, langsung kita posting. Misalkan kita posting nih, kas kecil bertambah di debit 1.100.000, kas di banknya 1.100.000 di kredit. Maka kas kecil kita taruh sini 1.100.000. Kita posting. Tuh, balik lagi 1.500.000 kan? Nah, balik lagi dia 1.500.000. Sedangkan kas di bank tadi kredit 1.100.000. Seperti itu. Nah,
Itulah kenapa metode ini disebut metode fluktuatif, karena memang saldo kas kecil di buku besarnya berubah-berubah. Sekarang kita teruskan contoh soalnya. Pada tanggal 17 setelah pengisian kembali 17, bayar beban perbaikan gedung kantor 850. Ya sudah, kita catat seperti biasa. Ini beban perbaikan gedung pada kas kecil. Nah, 850. Ya. Kas kecil berkurang, beban perbaikan gedung bertambah. Ini postinglah ke buku besar beban, ini posting ke kas kecil. Oke, kita posting. Kita posting ke kas kecil, 850. Ini lagi, 850.000. Kurang lagi. Nah, gitu. Jadi berubah terus. Terus beli perlengkapan kantor 450. Catat perlengkapan kantor pada kas kecil. Catat lagi, posting lagi. 450.000. Nah, gitu. Tinggal 200. Terus berarti nanti setelah tanggal 25 ini tidak ada pengeluaran sampai tanggal 28, oke, beres. Tanggal 1-nya Maret kita isi lagi. Berarti kita isi 1.300.000. Ya, 1.300.000 untuk ngisi ini. Supaya jadi 1.500.000 lagi. Berarti jurnalnya di sini. Seharusnya ini kas kecil pada kas 1.300.000. Seharusnya seperti itu ya. Kas kecil pada kas 1.300.000. Nah, atau kita buat sendiri. Kita buat sendirilah. Nah. Kas kecil pada kas 1.300.000. Nah, sehingga kalau kas kecilnya kita posting lagi sini dan kas di banknya kita posting juga masing-masing. Di sini 1.300.000. Lihat. Dari 200.000 masuk lagi 1.300.000, balik lagi 1.500.000. Ini dikredit 1.300.000 karena diambil untuk isi kas kecil. Kurang lagi. Jadi kas kecilnya terus seperti itu. Bayangkan bulan Maret nanti kayak gini lagi. Setiap ada pengeluaran catat, nanti berkurang lagi. Tanggal 6 isi lagi. Tanggal 15 isi lagi. Nanti pakai lagi, berkurang lagi, tanggal 1 isi lagi. Jadi seperti itu. Jadi metode yang seperti ini kas kecilnya berubah-ubah. Saldonya di sini berubah-ubah. Makanya metodenya namanya fluktuasi alias berubah-ubah. Nah, yang mana metode yang harus kita pakai? Jawabannya kedua-duanya boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Kedua metode ini adalah metode yang dibolehkan untuk dipakai dan terserah perusahaan mau memakai metode yang mana, silahkan. Selagi pencatatannya konsisten dan tidak ada yang terlewat. Oke. Ya sudah, itu saya rasa. Kalau di buku ini dia contohkan gini sedikit ya, kita lihat perbedaannya. Misalkan ya di buku ini, kalau di Impress tadi dia ngisi supaya genapin 1.500.000, sehingga terakhir 1.300.000 dia ngisi. Kalau metode fluktuasi tadi misalkan nih, kan tinggal saldo tadi tinggal, kalau kita belum isi 1.300.000, 200. Berarti supaya kita dapat 1.500.000 kan kita isi lagi 1.300.000. Nah, misalkan dia ngisinya ternyata bukan 1.300.000, tapi dia ngisi 1.500.000. Misal perusahaan menganggap 1.500.000 terlalu kecil untuk jadi kas kecil. Kita bikin jadi 1.700.000. Nah, 1.700.000 berarti supaya dia jadi 1.700.000, 200-nya ditambahnya 1.500.000. Itu contoh yang di buku ini. Jadi 1.700.000. Boleh juga, terserah perusahaan menentukan berapa jumlah kas kecil yang mereka butuhkan. Ya, tak masalah. Jadi itu dia tambah lagi, saldonya tambahan 200.000. Ya boleh, silahkan. Oke, jadi itu secara akuntansinya perbedaan antara metode Impress, ya kas kecil, metode Impress, dan metode fluktuatif. Kemudian, selisih kas. Nah, terkait dengan kas kecil ini ada satu masalah lagi, yaitu selisih kas. Ya, jadi barusan kita udah bahas terkait dengan kas kecil dan akuntansinya, sekarang kita bahas selisih kas. Seringkali di dalam pengelolaan kas kecil itu
ketika kita lihat di bukti transaksi kas kecil, dengan fisik kas kecil yang benar-benar ada di berangkas kas kecil itu, kadang-kadang jumlahnya tidak klop. Misalkan seluruh bukti-bukti transaksi pembelian-pembelian atau bayar-bayar itu dari 1.500.000 tadi, misal ya, itu tercatat di bukti transaksinya itu tercatatnya yang terpakai cuma 990.000. Berarti seharusnya saldo kas kecil atau jumlah uang yang benar-benar uang kasnya di berangkas itu adalah tinggal tersisa 510.000 kan, 510.000. Jadi di bukti pembayaran itu 990.000 dan seharusnya asumsi kita berarti uang kasnya tinggal 510.000. Ternyata setelah dicek uang kas kecil itu fisiknya tinggal 500.000 saja, hilang 10.000. Jadi kok 10.000-nya tidak ada, cuman ada 500.000. Kemana 10.000-nya? Padahal di buktinya kan cuman kalau di total-total semua ini sekian 990.000. Lah mana nih 10.000-nya? Nah, itu jangan kita langsung menuduh pemegangnya atau yang belanja main ya. Wah, ini makan nih 10.000-nya nih dimakan nih sama tugas nih. Siapa nih? Korupsi misalkan. Maka kita jangan seperti itu dulu, karena bisa jadi itu terjadinya karena selisih kas. Nah, sekarang kita lihat apa itu selisih kas. Ya. Mudahnya gini, sering kali kita belanja itu jumlah kenyataannya tidak mungkin genap-genap terus, kayak di contoh ini tadi 600, 275, 850 gitu ya. Sebenarnya jarang seperti itu. Biasanya jumlahnya itu jumlah-jumlah yang tidak genap gitu. Misalkan kita beli barang harganya 9.900 atau 9.750 gitu ya. Kan masih ada sosok, kalau kita kasih 10.000 kan kasih sosok tuh kembaliannya 250 rupiah. Betapa banyak kita kalau kita belanja seperti itu, penjualnya bilang, waduh nggak ada kembalian. Nggak ada kembalian, udah ambil permen aja pak, ambil permen aja bu. Gitu. Itu ya, atau kadang-kadang sebaliknya gitu. Harga barangnya 10.500 gitu, 10.500. Terus kita kasih, kata penjualnya udahlah bayar 10.000 aja lah gitu, 500-nya udah ada usah gitu. Nah, di bukti pembeliannya ya 10.500, tapi yang kita bayar cuma 10.000. Maka akan ada selisih kas yang di dalam pencatatan bukti aslinya dengan uang kas yang benar-benar dibayar. Sehingga terjadilah ketidakcocokan jumlah kas yang dibayar dengan bukti transaksinya. Sehingga nanti pas dihitung, loh kok tidak sesuai gitu. Maka inilah namanya selisih kas. Jadi jangan kita langsung tuduh tukang pegang uangnya korupsi. Ya. Nah, kita contoh. Misalkan nih, PT Bangun Negeri, misal ya, memiliki beberapa kasir, beberapa kasir yang bertugas melakukan berbagai pembayaran tunai dalam jumlah kecil tapi sering terjadi. Oke, internal auditornya, ya pemeriksa internalnya perusahaan sendiri melakukan cash of name, pemeriksaan fisik kas pada kasir-kasir. Pada akhir bulan Oktober, seluruh kas kecil dicek dan menurut buku besar kas kecil perusahaan itu jumlahnya 11.770, misal ya. Jadi menurut catatan di buku besarnya saldonya kas kecil itu 11.710. Tapi ketika dicek kas kecilnya, fisiknya, duitnya, ternyata cuma 11.710.000. 60.000-nya mana? Kemana 60.000-nya? Nah, inilah yang namanya selisih kas. Ya. Inilah yang namanya selisih kas. Jadi 60.000-nya jangan kita tuduh, wah ini dicuri nih gitu, dipakai untuk beli rokok kek atau beli bakso kek, ya tidak ya. Kalau tidak ada bukti ya tidak bisa. Maka itu adalah selisih kas.
Misalkan selisih kasnya dalam contoh yang di sini, yang di catatan itu 770, ternyata kenyataannya cuma 710, berarti kas kecilnya itu ada selisih kurang 60.000. Maka selisih kas yang 60.000-nya ini kita isi. Ya, makanya jurnalnya adalah selisih kas kita taruh di debit. Kita taruh di debit karena kita anggap itu jadi beban. Seolah-olah gitu ya. 60.000-nya sudah hilang gitu loh. Nah, kita isi lagi 60.000-nya itu dibantu isi lagi pakai kas di bank. Maka kas di bank kita tarik 60.000 untuk isi yang 60.000 ini. Ya, selisih kas pada kas. Gitu. Ini kalau uang di kasnya kenyataannya lebih kecil daripada catatannya. Atau contohnya sebaliknya. Sini contohnya sengaja dibikin dua. Pada akhir bulan November, buku besar kas kecil tercantum itu 16.630.000 misal. Tapi pas dilakukan pengecekan fisik, jumlah kas yang benar, ternyata cuma ada uangnya itu 16.680. Loh, kok kelebihan gitu ya? Ini kelebihan berarti. Kelebihan 50.000. Tercatat di buku besar 16.630. Loh, kok duitnya malah lebih 16.680. Jangan pula dianggap, oh ini ada yang ngasih. Oh ini yang tukang pegangnya baik nih, ngasih 50.000. Bukan. Ya sama seperti kondisi kejadian tadi, misalkan kita belanja harganya lebih-lebih dikit, udahlah sama penjualnya bayar genapin aja lah. Misalkan 10.500, udah bayar 10.000 aja, 500-nya enggak usah. Jadi kan yang dicatat kan 10.500, tapi yang dibayar cuma 10.000. Kalau ini berulang-ulang terjadi, ya lumayan banyak jadinya selama sebulan. Nah, yang seperti ini berarti selisih kasnya dikredit. Berarti kas kita bertambah gitu loh. Seolah-olah kas kita bertambah. Yang kita beli itu sebenarnya sekian, tapi ternyata kita bayar cuma tidak sampai sekian. Malah lebih kita dapat dikasih orang 50.000. Maka selisih kasnya kita taruh di kredit dan kas kita bertambah. Kenapa? Karena yang dicatatan cuma di saldo cuma 16.630. Padahal aslinya ada 16.680. Berarti ada tambahan 50.000. Nah, 50.000-nya catat. Kas bertambah, 50.000 di debit, selisih kas di kredit. Jadi gitu. Jadi dalam permasalahan kas kecil ini ya tetap akan ada terjadi selisih kas yang seperti ini. Ya, saya rasa demikian terkait dengan kas kecil. Berarti simpulannya perusahaan menyimpan uangnya itu mayoritas di bank, sebagian besar uangnya di bank, dan membayar pengeluaran-pengeluaran dengan menggunakan cek atau transfer. Ya, cek atau transfer. Tapi perusahaan tetap menyimpan uang di tangan itu sekian sebutuhnya untuk bayar beban-beban yang sifatnya rutin dan kecil yang tidak efektif dan tidak efisien kalau menggunakan cek atau transfer. Itulah namanya kas kecil atau petty cash. Cara mencatatnya dua, metode impress dan metode fluktuasi. Ya, tadi sudah kita jelaskan secara detail. Dan dalam masalah kas kecil ini akan ada namanya selisih kas, yaitu saldo kas kecil di catatan di buku besar tidak sama dengan jumlah uang kas kecil secara fisik aslinya di brankas, sehingga akan kita buat jurnal penyesuaiannya, itu selisih kas. Baiklah, saya rasa demikian untuk video kali ini. Saya harap video yang sederhana ini bermanfaat buat kita semua dan bisa dimengerti dan difahami. Baiklah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.